Jadi nggak terlalu jauh. Iya. Padahal kita kan untuk lokasi SD 100 negara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif, Mas Hendra. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan atau belum nih? Oh, mau ditraktir kayaknya. Iya. Aduh, makasih sekali. Akhirnya pagi ini kita jadi kumpul ya. Dari kemarin gak jadi karena waktunya belum ketemu. Pagi ini kita kumpul. Jadi sengaja ini saya mengundang Bapak Ibu semuanya untuk ngobrol tentang program sekolah ini. Program sekolah SD 1 Sukanegara tercinta yang kita sayangi bersama-sama ini berkaitan dengan program sekolah. Nanti harapan saya setelah pertemuan ini kita bisa melihat secara objektif, oh ternyata Sukanegara itu asetnya ini, potensinya itu ini. Nah, nanti setelah itu kita jadi mampu membuat sebuah formulasi program sekolah yang berpihak pada murid yang memang sudah diturunkan atau diadopsi dari aset-aset tadi yang kita akan bahas sama-sama. Nah, yang pertama ini kalau dari segi SDM, sumber daya manusianya itu kalau menurut Bu Ika sendiri SD 1 Sukanegara modal manusia. SD Negeri 1 Sukanegara di sini terdiri sangat banyak ya, karena kebetulan sekolah SD 1 Sukanegara juga termasuk sekolah dengan jumlah yang sangat besar. Untuk itunya sendiri ada 3 rombel untuk jumlah kelasnya, dan untuk tenaga kependidikan dan SDM-nya sendiri untuk totalnya ada 32, di mana terdiri dari kepala sekolah, kemudian tenaga pendidik, di situ ada guru kelas 18, kemudian guru mapelnya 4, kemudian sampai itu juga ada karyawan dan penjaga. Jadi semuanya ada 31 satuan. Oh gitu, itu dari segi gurunya ya. Kalau muridnya sih berapa? Di situ Bu, sekolah kita juga memiliki belakang pendidikan yang berbeda-beda untuk tenaga pendidiknya. Oh, background pendidikannya berbeda-beda. Menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah. Oh gitu. Kalau jalan ini, gimana untuk perataan itu sendiri untuk setiap per kelasnya itu maksimal itu 35 siswa. Maksimal 35 siswa. Iya. Oke. Cepat. Selain itu apalagi Bu Ika? Guru, murid, kemudian apalagi bisa jadi aset Di kita sini juga. juga ada kebetulan ada Paguyuban kelas. Kemarin baru terbentuk komite ya Pak Arif. Ya, ini terbaru. Komite baru Dari dari Wali Wali. Kebetulan di mana komite ini kan Saran program sekolah, kalau komite sendiri itu dalam posisi tersebut fungsinya apa saja? jadi komite sekolah sendiri untuk mengkoordinasi, mengkomunikasi dan kolaborasi. Oke, komunikasi itu sendiri berarti mengkomunikasikan apa saja yang mungkin menjadi masukan-masukan dari paguyuban, kemudian dikomunikasikan oleh komite kepada pihak sekolah. Kalau yang kolaborasi kerjasama contohnya seperti apa, Bika? Contohnya kemarin pada saat 17 Agustus, paguyuban itu apa namanya, ada kegiatan lomba-lomba, iya katanya dengan lomba-lomba. Terus kemarin kebetulan ada hari guru ya, Ya, Mereka juga ya, betul. iya, Memberikan surprise untuk sangat memberikan surprise ya Pak Arif. Itu sebuah bentuk apresiasi yang pembelajaran. sangat baik, meskipun itu sederhana tapi lebih Berkesan lah ya. sekali untuk 1 tahun ini. Pakai hati nih hubungannya ya. Jadi ada sebuah chemistry, keterikatan emosional. Iya betul. Nah, itu sebenarnya juga termasuk modal manusia. Kan tidak semuanya memiliki interaksi yang sangat dekat. Jadi interaksinya bukan interaksi seperti ini physically, itu bisa dioptimalkan menjadi apa namanya modal pelaksanaan program sekolah kita bersama ya. Ada lagi Bu Ika, kalau Bu Ika Lagi wali murid kelas 1 dulu itu sangat masih muda-muda sekali. Oh. Sekarang di bawah saya itu. Oh gitu. Iya, jadi untuk komunikasi enak gitu ya. Jadi ibu-ibu muda gitu ya. Muda lah ya. Semangatnya Semangat, terus ide-idenya biasanya ide-idenya fresh gitu ya. fresh ya, fresh. Itu termasuk modal. Oke. Namun saya rasa juga karena sekolah ini juga terletak di perkotaan Perkotaan, ya. dan banyak wali murid yang memiliki tempat tinggal di perkotaan juga. Mereka memiliki pandangan yang cukup open minded gitu. Jadi ketika kita
sharing dengan wali murid pun mereka juga memiliki tanggapan yang baik. Responnya bagus gitu. Oke, bicara tentang lingkungan nih Pak Hendra udah menyinggung lingkungan. Kalau menurut menurut Pak Hendra sendiri, aset kita kalau saya lihat sih memang SD Soekarno Negara ini selain tadi modal manusia sudah dijelaskan oleh rekan kita Bu Ika itu sudah dengan panjang lebar, kita luar biasa potensial ternyata. Tentunya lingkungan juga menjadi salah satu aspek yang sangat mendukung terlaksana atau tidaknya program sekolah. Pak Hendra barangkali bisa sharing nih, menurut Pak Hendra bagaimana? Ya, betul Ibu. Selain aspek tadi, aspek lingkungan juga sangat berpengaruh di sini dan menjadi keunggulan di sekolah negara ini. Apa saja? Jadi aspek lingkungan di sini itu memiliki lingkungan yang cukup asli. Lingkungan asli Karena ya. ditunjang dengan adanya banyak pepohonan serta bunga-bunga yang ada di setiap sudut sekolah Bu. Oke. Nah, tidak cuma itu Bu. Sekolah kita juga memiliki ekobrik dan greenhouse, yang mana ekobrik dan greenhouse itu adalah kerjasama dari Dinas Lingkungan Hidup serta anak-anak dari Fakultas Pertanian Unsur. Saat pembuatan itu pun kita tidak hanya melibatkan itu Bu, kita juga melibatkan anggota-anggota sekolah seperti guru serta murid, yang mana murid tersebut juga harus melihat kegiatan tersebut agar murid itu tahu cara membuat greenhouse serta ekobrik serta merawat. Mereka jadi turun langsung mencoba gitu Iya, ya. jadi kan nggak cuma dibuat Bu, kita juga harus merawat. Selain guru yang merawat, murid juga ikut turun serta untuk merawat. Oh gitu, dilibatkan langsung. Dilibatkan langsung. Kita ada pengelola dari tempat sampahnya sendiri sudah terpisah. Sudah Betul. terpisah. Ya. Iya benar sih, Organik. organik dan organik. Itu membuat sekolah kita menjadi bersih Bu. Bersih. Kan jadi karena dibuat organik dan anorganik, dan itu juga memiliki banyak manfaat. Contoh kalau organik anorganiknya tadi kan diambil setiap bulannya oleh kelurahan. Kalau yang anorganik, kalau yang organik maaf Bu, kalau yang organik itu kita kelola sendiri Bu, dan kita jadikan sebagai pupuk atau kompos. Nah, Oke. lalu selain itu juga kita itu memiliki letak geografis yang cukup baik Bu untuk sekolah ini. Lalu sekolah kita juga memiliki alternatif transportasi yang cukup banyak, Macam-macam seperti seperti bus trans atau angkot dan lain sebagainya. Gojek juga kayak Betul Ibu. Gojek. Grab. Beca masih ada nggak sih? Beca Masih ada. Ada beberapa bawah yang masih Ya artinya itu merupakan satu aset lingkungan yang memang sangat memudahkan memudahkan untuk akses sekolah ke sekolah kan ya. Iya, bayangkan kalau kita tidak sebanyak itu alternatif transportasinya mungkin akan banyak kendala. Ketika anak mau berangkat ke sekolah, tidak ada mobil pribadi, mereka kesulitan kan? Seminimal mungkin mereka akan mengalami telat. Nah, minimalnya seperti itu. Artinya itu merupakan sebuah aset yang menjadi potensi kita. Kita lihat ke depan padat ya, jalan lalu lintasnya itu luar biasa. Tapi kita merasa belajar juga memang benar Pak Hendra tadi bilang ya, tidak terlalu banyak visi, nggak merasa visi. Pertama nyaman belajar. Juga sih. Tuh, Pak Hendra sudah menjelaskan tentang saya mencatatnya sebagai satu modal lingkungan. Tadi ada modal internal, artinya dari sekolahnya kita ASI, kita ada greenhouse, ada eco-green seterusnya. Kemudian dari eksternalnya atau lingkungan sekitar sekolah itu akses jalan yang mudah, atau transportasi yang bermacam-macam. Semuanya itu jadi sebuah aset atau modal lingkungan yang luar biasa. Nah, kalau sudah bicara aset sekolah dan luar sekolah, saya juga tertarik mau tanya sama Pak Arif nih, Pak Arif. Kalau dari segi sarana prasarana fisik ya, berarti maksudnya modal fisik kita punya apa saja ya? Ya kalau untuk sarana kita itu terbilang sudah cukup baik, cukup lengkap, dia cukup untuk pembelajaran juga sudah semua fasilitas sudah tercukupi. Untuk ruang kelas kita sudah semua tercukupi, 18 kelas karena terdiri dari satu kelasnya 3 rombel, kelas 1 sampai 6. Kemudian untuk ruang perpustakaannya juga kita punya satu, di dalamnya juga fasilitas cukup lengkap. Kemudian ada ruang kepala sekolah, satu ruang guru,
kemudian ruang lab komputer yang kita sedang berada di sini. Iya. Iya. Ini salah satu fasilitas yang ada di SD Negeri 1 Sultan Negara yang terbilang untuk semua jenis kegiatan kita adakan di sini. Multifungsi ya. Multifungsi sekali. Biasanya digunakan untuk apa sih kayak asesmen? Kemarin kita gunakan untuk asesmen, Hmm. kemudian kita gunakan untuk eskul komputer juga, Oke. kemudian kita juga bisa gunakan seperti ini podcast. Oh, oke. Karena di sini semua fasilitas sudah tercukupi untuk speaker dan apa namanya, Wifi-nya juga wifi-nya juga cukup, lancar ya. lancar. Kemudian untuk pengembangan profesi guru seperti untuk fintech, kemudian dan lain, kita bisa ada di sini. Kemudian selain sarana komputer juga kita ada namanya tempat ibadah, itu yang paling Tempat penting. ibadah. Tempat ibadah. Nah, kita punya musola satu, itu bisa kita gunakan untuk anak-anak, bisa untuk mengaji, kemudian kita secara kuliah PTG, kemudian sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah seperti itu. Jadi ada keterlibatan untuk guru, kita sholat bareng dengan anak-anak. Iya. Kemudian kita juga ada ruang KS. Kita ruang KS itu ada dua, Bu. Oke. Ada dua ruang KS yang berada di ruang kelas atas, kemudian ada di ruang kelas 1 bawah. Kemudian untuk kamar mandi juga kita Udah berapa lokal sih kamar ada mandi gitu ya? 11. Wah, Kita banyak. ada Banyak. di ruang guru untuk kamar mandi atau toilet ruang guru kita ada 2. Kemudian untuk kamar mandi atau toilet siswa kita ada 11. 11. Ada 11. Dari untuk kelas atas itu sudah ada kelas 6 sampai 5 sendiri. Kemudian kelas 4 juga kita udah dapat bantuan sanitasi, itu ada sekitar 6 toilet gitu. Nah itu di bawah juga kelas 1 juga ada gitu. Iya. Itu sudah cukup baik. Jadi Dan walaupun saya- muridnya Jadi banyak, nggak terlalu ada jauh. ya, Mas? Iya. Iya, Padahal kita benar. kan untuk lokasi SD 1 Negara itu kan terbilang cukup luas. Cukup luas. Cukup luas. Jadi untuk setiap Sudut kelas ya. sudut itu semuanya sudah Sudah tersedia. Jadi sudah Tersedia. dari segi penataannya juga sudah sedemikian rupa Iya. ya. Jadi anak-anak kelas bawah sudah ada toiletnya sendiri di situ. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke atas. Aku juga paling seneng, tahu nggak Pak? Paling seneng itu ke taman sekolah, ada ya? Ya itu Ada. itu di taman sekolah itu kita ada kolam. Ada Iya. Itu untuk kolam. apa? Untuk anak-anak ketika belajar, Heeh. kemudian istirahat. Itu ada suatu refresh dari Refresh. pandangan supaya lebih apa namanya lebih segar gitu. Terus Supaya ini masuk kalian ke tahu situ. nggak sih yang itu gazebo? Nah, itu Wah, gazebo. tempat Itu fasilitas favorit, di sana itu. tempat favorit Bagus kita kita banget. itu. Itu untuk atau guru-guru mungkin setelah mengajar pengen apa lebih refresh lagi bisa di situ, atau mungkin anak-anak perlu belajar di luar ruangan juga perlu ke sana. Iya betul. Saya juga sering kok kalau pembelajaran anak-anak saya ajak untuk keluar Iya. karena belajar kan tidak harus di kelas Ya itu ya. untuk mengusir rasa jenuh kayak gitu. Saya Kamu juga- mah guru olahraga, guru olahraga. Iya. Ada aja Pak Indra. Ini kemudian Apa selain lagi? untuk yang saya sebut tadi juga ada gudang. Itu Nah, ketua itu gudang itu gudang. sangat penting. Karena apa? Untuk arsip kita itu dari tahun sebelumnya sampai sekarang itu terbilang kalau di lemari itu sangat menumpuk, Bu. Iya. betul Nah, sekali. itu perlunya gudang itu untuk memberikan space untuk arsip-arsip penting yang lama, khususnya itu mungkin dana bos secara keuangan gitu, itu perlu adanya uang tersendiri. Betul. Sehingga untuk apa? Untuk space untuk arsip-arsip yang baru itu lebih lega di dalam rumah. Kita untuk mencari file juga nggak terlalu susah kayak gitu. Dan untuk menyimpan alat-alat olahraga juga ya Mas Arif. Nah, itu Nah, untuk alat-alat itu. olahraga juga ada sendiri, itu sudah ada gudangnya sendiri. Gudang Jadi bawah ketika ya? guru olahraga mau mengambil peralatan untuk praktek itu semuanya sudah satu Tersedia. lokasi tersedia. Nah, untuk keamanannya juga sudah terkunci dengan baik sehingga anak-anak kalau mau ngambil bola dari situ semua dulu. Betul. Untuk meminimalisir alat-alat yang hilang itu. Iya. Jadi setiap ada pengambilan harus diketahui oleh guru. Nah, Ya, itu. betul. Harus Ada peminjaman. Dan kita ada ruang sirkulasi gitu. Ruang Untuk sirkulasi itu kelas, fungsinya adalah
Nah, ruang untuk memberikan space untuk udara. Nah, betul. Kemudian bukan hanya untuk udara saja, itu di dalam sirkulasi itu kita ada ini loh, ruang sebagai ruang piala juga. Terpampang nyata Nah, prestasi terpampang nyata siswa. kita untuk prestasi dari siswa-siswa kita itu banyak loh gitu. Kita mau memberikan informasi ini loh di dalam rumah. Ini Itu loh terpasang prestasi rapi siswa. di ruang Ruang sirkulasi. sirkulasi. Kita ada 2, itu ya di kelas atas, kemudian ada di kelas bawah. Oke. Kemudian kita juga punya lapangan loh Bu, tempat bermain untuk anak-anak berolahraga. Selain berolahraga pasti ada musik lain kan? Nah, iya. Kegiatan sekolah yang lain kita ada space lapangan yang cukup di situ. Kalau di SD kota kan ya tahu sendiri ya Bu, itu kan sulit sekali untuk mendapatkan. Nah itu lapangan kita seperti ada loh lapangan gitu. Kita bisa menggunakan untuk berolahraga, untuk kegiatan lain. paguyuban Iya. juga bisa semuanya. Nah itu masih lingkungannya masih hijau. Masih hijau, betul-betul rumput asli, Rumput bukan asli, sintetis. bukan sintetis. Iya begitu. Kalau untuk aktivitas olahraga itu kalau di sekolah negara ini nggak kurang-kurang Bu. Contoh seperti ada taman upacara itu bisa dialihfungsikan sebagai tempat lawan basket ataupun badminton ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak memerlukan tanah. Iya. Kalau memiliki kegiatan yang memerlukan tanah seperti lomba jauh ataupun kegiatan sepak bola dan lain sebagainya bisa di lapangan belakang. Jadi ada alternatif sendiri ya. Iya betul Bu. Itu lapangan Itu cukup loh luas maksudnya. Bu. Itu aset kita luar biasa Luar loh. biasa. Ada lapangannya. Apalagi Mas Arif ya? Ini Ada kantin juga Bu. kantin. Ini Oke, kita ada punya berapa lapangan kantin ya? Jadi untuk anak itu nggak perlu Jauh-jauh di luar. jajan di luar lah. Kan kita udah kantin kayak gitu. Nah untuk kantinnya sendiri juga memang sudah Termonitor. bersertifikasi lah maksudnya. Bersertifikasi. Kalau di Halal dan aman bersertifikasi ya. itu sudah kerjasama dengan puskesmas itu. Jadi Nah itu juga kantin itu merupakan sangat aset. berfungsi untuk anak-anak kalau mau istirahat di situ. Nah, sudah terjaga untuk makanannya begitu. Kemudian di situ pangkalannya kita ada pangkalan kantin, kantin. yang dikelola oleh wali murid kita juga. Jadi kita memberikan usaha lah, berarti ada keterlibatan kita dengan wali murid untuk berjuang ini. Oke, luar biasa. Ya itu untuk sarana untuk SD dari satu negara. Untuk prasarana sendiri kita terbilang cukup lengkap ya, karena dari segi dana bosnya kita juga sudah bisa dilihat lah itu jumlah siswa 585 kita mendapatkan dikali berapa gitu ya, itu kita sudah mempunyai banyak anggaran yang kira-kira kita bisa memberikan manajemen yang baik untuk sarana untuk prasarana kita sudah cukup baik untuk peserta didik, kemudian untuk bukan hanya untuk peserta didik juga untuk guru-guru, untuk fasilitasnya kita sudah cukup baik. Dari untuk kepala sekolah juga semuanya sudah terpenuhi untuk semua fasilitas, ada wifi. Kemudian untuk anak-anak peserta didik juga semuanya kepala kita sudah terkoneksi dengan wifi internet. Jadi ya. untuk guru-guru kita kalau misal mau memberikan pembelajaran dengan online, kita nggak usah khawatir, itu semuanya sudah terkoneksi dengan baik, sinyalnya juga sudah diberikan secara lebih keren pokoknya gitu. Speed lah. Nggak bakal nge-lag gitu. Nggak bakal. Jadilah saja. Kemudian selain dari segi internet, kita juga ada LCD proyektor, semuanya sudah kita berikan setiap kelas, semuanya sudah. Kemudian untuk speaker juga kita sudah separuhnya, nanti kita akan adakan lebih untuk separuh lagi untuk menunjang pembelajaran untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian untuk dari UKS kita sendiri juga sudah cukup baik. Kita ada tabung oksigen ketika anak-anak terjadi yang sesuatu yang tidak kita inginkan atau hal-hal seperti kecelakaan atau apa itu kita bisa menangani lebih awal. Itu di situ kita ada tabung oksigen ada 2. Kemudian kita juga punya
ketika mungkin ada suatu indikasi kesalahan atau arus listrik yang terbakar seperti itu, korsleting, kita ada untuk pemadam kebakaran. Jadi Semuanya sudah ada. ya. Untuk obat-obatan kita juga selalu menyetop untuk kebutuhan anak-anak ketika terjadi sakit mendadak atau bagaimana, kita untuk UKS kita semuanya sudah terantisipasi Dengan baik ya. dengan baik. Dari segi modal finansial Desa Pusaka Negara itu gambarannya seperti apa ya? Iya, Dana bos ya Mas Arif, itu pasti kan? iya. Oke, selain itu Kalau dana bos itu wajib memang sudah Iya, pasti betul. tepat. Itu aset Kemudian kita kita. juga karena punya kantin, kita juga ada terlibat dengan wali murid. Seperti itu di kantin kita memberikan sewa tempat untuk kita ada masukan untuk ke lain-lain untuk sekolah. Kemudian kita juga ada koperasi itu Koperasi kita sekolah, ya. di sekolah itu ada keterlibatan dari pihak ketiga. Kita juga memberikan fasilitas untuk sewa tempat seperti itu. oh gitu, itu berarti masuk modal finansial sekolah. Oke. Itu tujuannya juga untuk sebagai pembangunan sekolah lagi seperti itu. Iya, artinya dari sekolah oleh sekolah untuk sekolah. Untuk sekolah. Oke. Jadi, semuanya sekolah. Kalau bicara sekolah berarti untuk murid kan? Ya, seperti Karena itu. kita semua yang sudah kita bicarakan itu nanti ujung-ujungnya untuk Untuk murid. murid, berbentuknya lewat program sekolah, gitu kan? Kita lagi bicara tentang asal dan tadi. Nah, bicara murid nih Bu Ari, kalau dari segi sosial budaya dan juga agama, gambarannya menurut Bu Ari ini aset sekolah kita dalam konteks tersebut bagaimana ya Bu Ari? Kalau dari segi agama itu, Hmm. kebetulan kan di SD kita ini heterogen ya sifatnya. Jadi ada mayoritas di sini anak-anaknya beragama Islam. Tapi ada juga yang sebagian kecil beragamanya Kristen Katolik dan Kristen. Oke. Jadi kalau pas kegiatan keagamaan kita mengadakan peringatan keagamaan. Oke. Misalkan ada buka puasa bersama dengan peringatan keagamaan Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Tapi kita tetap memberikan kebebasan kepada anak-anak yang Non-Islam. non-Islam boleh tidak mengikuti. Kalau misalnya ingin mengikuti juga nggak apa-apa. Tidak apa-apa, dengan dasar toleransi antar umat beragama. Jadi kita tidak ada paksaan. Betul. Jadi tetap berjalan secara bersinergis beriringan gitu ya. Oke. Kalau dari segi sosialnya, Kalau dari segi sosial, ini kalau menurut kita, ini kan hidupnya kebanyakan di daerah perkotaan. ada yang memperlakukan Mereka pola pikirnya sudah sangat terbuka. terbuka, open minded, ya. Apalagi kalau menentukan suatu kegiatan aksara, mereka itu sangat kreatif sekali. Ide-idenya ada Antusias, saja. iya. Idenya, antusias, mereka sangat mendukung sekolah kita, Iya sih, betul. baik dari segi materi ataupun non materi. Hebatnya mereka di situ. Dan itu dirasakan sekali oleh kita ya. Iya. Artinya kita diuntungkan dalam satu sisi ketika wali murid kita atau lingkungan sosial sekolah itu terdiri dari orang-orang yang seperti itu, kita jadi dimudahkan. Iya, betul Gitu, sekali. dalam program-program sekolah. Betul. Kalau dari budayanya, modal budaya SD Soekarno Negara itu budaya-budaya apa yang bisa menjadi sebuah aset kita? Budayanya di sini ya Kerjasama. iya. Dalam kerjasama mereka sangat membantu kita ya. Oke. Terbuka sekali, terus mendukung, benar-benar memotivasi. Oke. Ya. Dalam hal misalnya seperti kemarin kegiatan keagamaan, mereka ikut serta, Ikut terlibat ya. ya, berpartisipasi di sini. Ada wali murid yang datang ikut menyaksikan, terus ada lagi kegiatan keagamaan. Kalau misalkan ada kafe, mereka juga ikut membuat poster-poster, meramaikan kegiatan kafe tersebut. Nah, itu yang benar-benar membuat kita ini merasa lebih dihargai sebagai guru. Bahkan Ya. kerjasama untuk menghargai guru di hari guru ya Bu? Iya, betul Iya, sekali. yang baru Mereka, kemarin kan. iya Bu, Kompak mereka sekali memberikan ya. kejutan untuk semua guru-guru yang ada di sini. Bahkan semua So sweet. yang ada di sini. Iya, semua guru ikut. Kemarin. Apa sih, coba kalau boleh sedikit Kemarin, Bu. kalau boleh sedikit kilas balik yang kemarin nih ya, jadi mungkin agak sedikit melenceng dari pembicaraan aset, tapi termasuk aset juga kan itu. Iya, iya.
asal budaya saling menghargai, budaya saling menghormati, mengapresiasi. Apa sih dirasakan di hari guru kemarin ketika diberikan surprise seperti itu oleh guru? Pak Arif dulu deh. Kalau kesannya kemarin sih luar biasa ya. Luar biasa. Sangat luar biasa. Itu mungkin baru pertama kali saya diberikan kejutan ini. Kejutan yang mengejutkan menurut Yang saya. sangat luar biasa mengejutkan itu surprise sekali untuk dari wali murid itu begitu kita ada kebetulan anak-anak juga Anak-anak ya. diberikan Anak-anak informasi yang ini ayo betul. bikin kejutan buat bapak ibu guru gitu. Bahkan bapak ibu gurunya sama sekali nggak Tidak tahu Mas. tahu. Iya, bahkan Hanya ada satu guru yang tahu tapi nggak dikasih tahu ke Iya, guru lain. betul itu ya. Iya. selain kejutan itu kita juga diberikan bunga yang memang walaupun itu telah lebih mungkin dalam bahasa itu sederhana, tapi itu jangan dilihat dari itunya, itu sangat bermakna. Nilai yang diberikan, nilai yang diberikan oleh orang rasanya itu lebih sendiri. kalau baikan. Itu Mas luar Arif biasa. masih belum move on dari rasa kemarin ternyata. Belum kemarin kalau baikan. Nah itu tadi Mas Arif terkejut nih, surprise ini terharu ya, lebih ke terharu ya. Saya lebih terharu terus merasa ini loh anak-anak sebegitu perhatiannya Iya. saya Nyangka, gitu ya. Kak. Nggak nyangka gitu, jangan dilihat dari itu bulala pemberian Iya, tapi tapi itunya perhatian yang saling ini, perhatian. Perhatian itu Kesan lah. berkesan. Mbak Ari barangkali ada kalimat lain untuk diungkapkan. Apa ya? Kalau saya kan terus terang di sini baru ya. Ya, Mbak. yang bulala Jadi juga kan. kalau dikasih surprise, perhatian seperti itu, wah ternyata aku di sini benar-benar dihargai sebagai guru gitu loh. Dianggap mungkin tanpa ada batasan. Dia kok Guru baru, di guru sini. lama, Ah, gitu enggak ya. tapi ternyata Semuanya dianggap. semuanya dianggap sama dikasih surprise. Bu Ari merasa guru baru. Iya. Enggak, ini yang lebih baru lagi nih kita tanya. ini lebih dapat banyak sekali. Waduh. Silvil, Pak Hendra. Sekarang saya termasuk guru paling muda dan paling baru di sini. Oh, oke. Saya mungkin waktu saya kecil kurang memiliki kesadaran seperti itu ya. Jadi ketika saya diberikan hadiah seperti itu, saya sebenarnya campur aduk ibu. Iya, ya. nano ibu. Seperti awalnya terkejut, seperti wali murid yang datang sekolah secara berentak bersamaan gitu. Saya pikir apa nih atau ada demo Ada apa demo nih? apa, langsung ke Sama, overthinking dulu di ya. situ ibu. Ah. Wah, ternyata malah memberikan surprise yang tidak terduga-duga Oh, ibu. gitu. Bukan dari masalah kita mendapat apanya, Iya, tapi iya. kita itu merasakan Merasa apanya juga. gitu ibu. Iya, Nah, betul. itu yang benar-benar saya membekas sampai sekarang gitu. Bahkan sudah terlewat lama, tapi saya masih Kayaknya membekas. masih yang tidak akan Sama terlupakan. kayak Pak Arif. Ya, ada Iya. kesan, belum move on, benar. Jadi kalau saya pun intinya sama dengan Bu Ika, dengan Bu Ari, Pak Ari dan Pak Hendra. Intinya saya merasa dimiliki gitu. Betul. Ya, jadi ada semacam sense of belonging, merasa memiliki dan dimiliki. Nah, ketika wali murid, anak-anak merasa memiliki kita dan kita juga merasa memiliki mereka, maka tidak ada lagi kata yang lebih indah daripada ini sangat membahagiakan dan saya tidak ingin ini selesai dan insya Allah semuanya berkesan dan memberikan kebaikan untuk kita semua. Gitu. Jadi luar biasa kan kemarin. Aduh, sudah jadi kita ngobrolnya agak out of konteks jadinya, nggak apa-apa ya. Selanjutnya masih tentang aset sekolah nih teman-teman. Saya ingin ke modal politik nih, kayaknya kita masih belum ngobrolin tentang modal politik dari sekolah kita di Satu Suaka Negara. Kalau dilihat dari kondisi geografis, tadi Pak Ida udah bilang kita ada di pusat perkotaan. Tentu kalau bicara pusat perkotaan ada modal-modal politik berupa lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang bisa memberikan sebuah dukungan ketika program sekolah kita ingin laksanakan. Kalau menurut Bu Ika sendiri, dengan narasi yang saya sampaikan tadi, modal politik sekolah di Satu Suaka Negara bagaimana? Itu kebetulan SD Satu Suaka Negara ini kan Hmm. sangat dekat sekali ya Hmm. dengan kelurahan, Kelurahan ya. kemudian dekat juga dengan polsek. Polsek, berarti Polsek Mojokerto Timur. Iya. Oke. Dekat dengan kecamatan juga. Iya. Kemudian puskesmas ya Pak Arif, Iya. puskesmas Purwokerto Timur, kemudian iya Rumah sakit lingkungan hidup. Rumah sakit juga kita deket ya. Iya. sekali. Geriatri. Geriatri.
Iya, dan Kemudian jangan lupa Tinduk Capil. Oh Nah, betul. Iya. Itu ada keterlibatan dengan data sekolah juga. Data sekolah, Jadi ya. kita mau Betul. pasti itu wali murid akan ke Tinduk Capil untuk berbagi data sebelum dia ke SMP. iya, betul sekali. Itu sangat Sangat dekat dan sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Memang kegiatan politiknya juga banyak. kita pendidikan juga kita Kegiatan politiknya juga banyak, seperti contoh itu tadi kan ada puskesmas ya Ibu. Ada puskesmas. Kemarin Sini ada baru puskesmas. saja bersama dengan puskesmas untuk kegiatan Iya. imunisasi ya Bu. Iya. Imunisasi. Terus yang beberapa bulan lalu juga sudah vaksin begitu Bu. Terus juga tadi kan ada dijelaskan kepolisian Ibu. Iya. Nah, kita juga bersama dengan kepolisian untuk ekstrakurikuler mungkin Ibu. Iya. Ekstrakurikuler Ucil, polisi Ucil. kecil. Oh, Polcil ya. Ya nanti akan dilombakan nih Mas. Iya. Waktu itu sudah dilombakan ya. di Semarang. Kemudian juga ada di Purwokerto kita mendapatkan juara 2. Wih, boleh tepuk tangan dong. Oke, luar biasa. Kayaknya tadi belum ngobrol tentang ini deh. Aset sekolah yang masuknya di SDM kali Bu Ika. Tentang prestasi ya di muridnya ya. Tadi baru bicara tentang kuantitas murid, jumlah murid yang disampaikan tadi oleh Pak Arif, dan heterogenitas dalam agama sama latar belakang. Kalau dari segi prestasi akademik dan non akademik, SDN 1 Sukanegara ini asetnya gimana ya? Bisa dilihat sendiri bulan pialanya ya Pak Arif. Oh iya, tanpa banyak penjelasan. Pak Arif mungkin ada yang paling berkesan mungkin prestasi atau pencapaian siswa yang tertulis dalam sejarah yang kita bisa menjadi inspirasi untuk kedepannya lagi lebih baik lagi. Iya. Kalau untuk segi kita udah pernah dapat namanya Olimpiade itu di bidang matematika internasional. Tingkat nasional. Internasional. Oke. Itu sangat luar biasa untuk memberi sebagai contoh untuk adik-adiknya. Selain itu juga jangan lupa kita banyak sekali prestasi dari anak-anak yang terbilang itu dari kecamatan, kemudian kabupaten, bahkan sampai provinsi. Gitu. Sampai provinsi. Dari MAPSI kita sangat mendominasi untuk juara umum, Keagamaan gitu ya. keagamaan, untuk FLS 2N kita juga sangat baik untuk prestasi dan selalu mendapatkan di posisi 1, 2, 3 itu pasti Iya. ada. Gitu. Kalau 3 besar lah ya. Kemudian dari kejuaraannya juga sangat berpengaruh juga, walaupun itu terkesannya itu dari luar gitu, tapi dari sekolah walaupun didapatkan dari pelatih dari luar kita akan selalu mendukung. Nah itu dari kejuaraan itu bahkan aku mendapat apresiasi dari sekolah. Oke. Itu seperti Popda atau mungkin kejuaraan seperti karate, itu bisa terlihat Kemarin barusan ya Bu, Iya. di Bali ya Bu. taekwondo gitu. Tenang ya. Karena kita memang dari sebelum anak-anak udah berjuara juga kita ada pembibitan juga itu ekstrakurikuler kita banyak sekali. Nah itulah fungsi ekstrakurikuler kan yang merupakan program Banyak sekolah. sekali kita Membangun karena termasuk jadi- dari dulu SD Rujukan kita dari program SD Rujukan itu kita diberikan program supaya membuat ekstrakurikuler sebanyak-banyaknya seperti itu. Itu ada seperti itu karate, kemudian kecil, kemudian ada ekstrakurikuler komputer, kemudian bahkan ya lebih ke perlombaan yang secara rutin kita adakan di kabupaten dan kecamatan. Untuk pialanya bisa dilihat di ruang vokasi. Iya betul. Kemarin juga terakhir saya lihat itu anak kelas 1 berapa kali ketika upacara itu dia setiap upacara terima piala ya, Iya. yang mewarnai itu sampai tingkat nasional kan beberapa kali. Artinya saya melihat potensi dari segi murid, potensi dari aset yang dijelaskan oleh teman-teman semuanya tadi saya sudah catat dari Pak Hendra, tadi sudah menjelaskan tentang modal lingkungannya sedemikian rupa, kondisi geografis ternyata itu sudah sangat-sangat potensial. Pak Ali bicara tentang finansial, Mbak Ari tentang budaya, agama dan sosial, termasuk Bu Ika yang barusan ya, modal manusia yang ternyata sepertinya kalau kita
bicarakan lebih lanjut lagi, barangkali masih banyak kantong-kantong potensi atau aset yang masih kita bisa kembangkan. Jadi Bapak Ibu, saya di sini seperti awal tadi saya sampaikan, tujuan kumpul kita pada hari ini memang ingin melihat secara objektif aset-aset yang ada di sekolah kita, yang nantinya data ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah program sekolah yang berpihak pada murid. So, saya sudah mencatat semuanya dengan sangat rapi. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bu Ari, Bu Ika, Arif dan juga Pak Hendra yang sudah meluangkan waktunya jam luar biasa pagi ini. Semoga saja kita habis ini akan lanjutkan kepada penjelasan atau diskusi program sekolah. Nanti dari sini kita akan sama-sama diskusi tentang program sekolah. Boleh nanti kita akan lanjutkan nanti ya Pak Hendra, Pak Arif, Bu Ika dan Pak Arif. Boleh, apakah bersedia? Bersedia, kalau bila tidak ada halangan. Oke, jadi mungkin untuk sesi ini cukup, tetapi saya ingin ada closing statement nih dari masing-masing teman-teman. Dari Pak Arif, ada kamera di sana, nanti langsung menuju ke kamera saja. Kita akan memberikan closing statement, dimulai dari Pak Hendra dulu. Program yang baik adalah program yang dilaksanakan. Hasil tidak akan mengkhianati usaha. Tanpa usaha yang sungguh-sungguh tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Saya berharap SD 1 Sokanegara Jaya dan Sokawan selamat. Nah, Pak Arif. Lebih ke patut ini sih. Asik. Jalan-jalan beli ketupat. Jangan lupa beli ketoprak. Sokanegara akan selalu hebat jika kita selalu kompak. Yeah.